Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain yang bergabung ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini dan happy banget gitu ya ketemu sama teman-teman di sini. Ada teman-teman saya yang bergabung juga nih banyak ya, yang dari Jawa Barat ya, dari Banten juga, dari pulau-pulau yang di luar lain juga ada ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari Jadi Pemimpin di sore hari ini seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwa ini adalah kelas series yang mana kelas ini memang selalu kita lakukan di tiap 2 minggu terakhir gitu ya, tiap 2 minggu ataupun jelang waktunya 1 minggu gitu ya. Dan kebetulan ini adalah series terakhir dari kelas Jadi Pemimpin, yang mana hari ini kita bakal ngomongin satu tema, yaitu terkait dengan uh, salah satu leadership style yang ini antara membumi dan juga apa ya, ibaratnya apakah karismatik itu bisa dibumikan atau tidak, seperti apa definisi karismatik sendiri gitu ya. Nah, sambil menunggu rekan yang bergabung, saya izin terlebih dahulu ya, boleh saya untuk dijadikan co-hostnya dulu, Mas Ajis, untuk share screen-nya. Nah, di sore hari ini sebelum nanti saya share gitu ya, saya mau tanya dulu nih Bapak, Mas Mbak, teman-teman semuanya, dari Bapak Ibu semuanya dari mana nih asalnya ya, boleh ya? Kalau saya hari ini lagi di tengah terik cuaca di Kota Khatulistiwa Pontianak ya, jadi saya lagi berlibur di Pontianak, jadi hari ini mengudara dari Kota Khatulistiwa. Ada teman-teman saya juga nih, ada dari Kang Willy dari Garut ya, ada Kang Adit dari Bandung. Yes, oke, Mas Ajis boleh di-share screen-nya? Boleh ditulis dulu di chatnya dari mananya. Kalau saya dari yang hari ini tentu saja kita bakal bahas bersama ya terkait dengan tema ini apa, leadership karismatik gitu ya. Salah satu tema yang mungkin untuk sebagian orang ini bener nggak sih bisa dibumikan gitu ya. Wah, Pak Denny Maulana dari Wamena Papua. Wah, bagaimana kabarnya Pak di Wamena? Yes ya. Dan tentu saja nanti akan ada tips and tricks yang saya akan share, dan juga saya akan bisa bisa sharingkan gitu ya, yang mudah-mudahan ini bisa dijadikan pembelajaran gitu. Dan tentu saja berbicara mengenai charismatic leadership, saat ini saya pun masih berproses untuk belajar gitu ya. Oke, dari mana lagi? Wah, alhamdulillah baik Kakak. Wah, siap Kakak. Nah, ngomongin pertama terkait dengan leadership karismatik, saya alangkah tidak sopannya ya kalau saya tidak memulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rizky Iskandar, saya adalah personal growth partner yang memang Pak Albertus dari Jogja. Yes, bagaimana kabarnya Jogja hari ini ya? Dan oke. Adit dari Bandung, Jogja, Bandung, gimana cuacanya hari ini, Kang Adit? Sehat, aman, cerah? Jadi ini sedikit background dari saya gitu ya. Jadi memang kami dari Jadi Pemimpin memang ini adalah sebuah online platform gitu ya, untuk menghadirkan kelas berkualitas yang memang bisa kami persembahkan untuk para teman-teman semuanya di bidang profesional maupun yang ingin mengembangkan dirinya gitu ya. Dan ini sekilas background dari diri saya gitu ya. Beberapa perusahaan yang pernah saya jajaki untuk menimba ilmu dan juga belajar, dan juga sertifikasi yang pernah saya ambil. Dan yang paling menarik nanti ini kaitannya dengan charismatic leadership adalah pada saat saya mengambil license dari NLP ya, dari ini namanya dari Richard Bandler gitu ya. Jadi ada beberapa tips and tricks bagaimana caranya untuk meningkatkan karismatik sebagai seorang leader gitu. Nah, oke, mendung di Bandung. Oke. Nah, dan hari ini bukan tentang saya, tadi saya juga sudah menyapa teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan ngomongin tentang terkait dengan leadership karismatik itu sendiri gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai karismatik leadership,
pada sebagian orang memang mungkin berbicara, nggak mungkin lah, karismatik itu terberi, katanya. Karismatik itu gifted, yang memang diberikan oleh Tuhan, dan hanya orang-orang tertentu saja yang dimiliki, gitu, yang memilikinya, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas, ternyata dari segi riset terbaru psikologi, gitu, pengembangan yang saat ini sudah dilakukan, dan sebenarnya kalau kita berbicara karismatik leadership itu sendiri, memang ini sosiolog asal Jerman sendiri ya, ini sebenarnya sudah yang membimbingkan terkait dengan charismatic leadership itu adalah Max Weber sebenarnya ya. Jadi ngomongin terkait dengan charismatic leadership. Cuma memang definisi Max Weber itu banyak dikritisi ini karena hal-halnya itu masih sifatnya itu sangat di luar nalar gitu ya. Kita akan lihat gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan kenapa penting charismatic leadership dan juga apa itu charismatic leadership gitu ya, saya mau menunjukkan ini 3 orang pemimpin dunia gitu ya, 3 orang pemimpin dunia yang mana mereka ini punya kualitasnya masing-masing, mereka ini punya image-nya masing-masing di kepala kita gitu ya. Kalau kita melihat di yang sebelah kiri pada saat ditunjukkan Obama, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu semuanya? Boleh tuliskan, sosok seperti apa yang terpikirkan ketika melihat Obama? Misalkan Obama sama dengan seperti ini, terus yang selanjutnya gitu ya, ada Presiden Amerika setelah Obama juga gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah yang saat ini sedang terbincangkan adalah Presiden Rusia ya, Vladimir Putin. Saya mau nanya kalau ke Kang Adit dulu, Kang Adit, kalau misalkan Kang Adit melihat sendiri, kalau persepsi sosok Obama dari persepsi Kang Adit sendiri seperti apa? Apa yang dipikirkan? Nulis kayaknya ya. Humble, oke. Ini humble terasi apa humble tomat ya? Humble ya. Oke, humble. Obama humble. Terus yang selanjutnya, kalau Vladimir Putin. Ini mau open cam atau open mic juga nggak apa-apa. Yang lain juga boleh ya, kalau Obama itu seperti apa, Vladimir Putin itu seperti apa. Berani ambil keputusan, oke Kang Willy, berani ambil keputusan. Siap, thank you Kang Willy. Kalau yang atasnya Vladimir Putin gimana menurut Kang Willy, apa nih? Yang persepsi yang ada di kepala Kang Willy. Frontal, oke frontal ya. Nah, dan ternyata gitu ya, memang pada saat kita memproyeksikan terkait dengan leadership style dan juga sosok gitu ya, sosok ideal gitu ya pada sebuah negara, ini juga ada kaitannya memang yang akan kita bahas hari ini, karena ternyata beberapa riset menunjukkan terkait dengan sosok kepala negara ini memang diadaptasikan pada ilustrasi di sebuah organisasi. Kita akan lihat gitu ya. Sebelum kita berbicara mengenai definisi itu sendiri ya, saya mau sengaja nih belum mau menyampaikan secara definisi charismatic leadership itu apa yang dimaksud gitu ya, dan apa yang akan kita bahas di kelas ini, dan bagaimana cara menaikkan charismatic leadership itu sendiri gitu ya. Jadi ini ada beberapa summarize dari jurnal, memang ini kalau di psikologi sendiri yang masih di bawah 10 tahun itu masih tergolong baru lah jurnalnya ya. Jadi ini impact dari charismatic leadership terhadap efektivitas sebuah organisasi. Dan diteliti itu ada sekitar 1275 ini ya, 1275 eksekutif yang dilakukan riset, dan yang mana mereka ini sebagai sampel untuk bawahan-bawahannya itu diteliti gitu ya, untuk melihat terkait dengan bagaimana karakteristik atau leadership style mereka yang mereka lakukan di perusahaannya gitu ya. Dan ternyata ini ada atribut-atribut yang memang melekat pada mereka, yang itu ternyata atributnya itu adalah atribut dari charismatic leadership itu sendiri.
Contohnya ada hasil risetnya di sini. Yang pertama adalah charismatic leadership itu meningkatkan yang namanya employee motivation gitu ya. Terus yang riset-riset yang lainnya nih, selain employee motivation, ternyata juga charismatic leadership juga meningkatkan yang namanya new ideas. Jadi ide-ide baru di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan itu bisa lebih baik lagi, dan tentunya ini menaikkan performance organisasi gitu ya. Dan selanjutnya ada yang namanya performa itu lebih efektif lagi. Selanjutnya adalah dengan cara charismatic leadership, bahwa ketika leader punya kualitas ini sehingga mencerminkan kualitas goals dari sebuah organisasi itu lebih jelas lagi. Nah, makanya di poin ini memang seperti apa sih charismatic leadership itu sendiri yang didefinisikan dan yang akan kita bahas gitu. Kalau kita berbicara leader karismatik ya, charismatic leaders, apakah leaders karismatik itu yang menggunakan cincin yang memang sudah ada isinya gitu atau susuk gitu ya. Jadi kebetulan saya lahir di Banten gitu. Jadi di Banten itu memang konon katanya banyak banget sih orang-orang yang memang pengen pasang susuk, pengen pasang buat menaikkan karisma gitu ya. Selebriti-selebriti kalau mau laku manggungnya gitu ya. Tapi bukan ini ya yang akan kita bahas ya. Jadi kalau misalkan ini mungkin kita bahas tapi di pertemuan yang lain ya. Ini private gitu ya. Jadi memang ini juga saya ada salah satu kenalan juga yang memang ternyata di Banten ini kalau misalkan menariknya gitu ya. Kalau mau menjadi misalkan sosok kepala daerah atau apa, kepala di apa, kepala organisasi kepemudaan atau apa gitu ya. Memang ada hal-hal yang di luar kebiasaan yang digunakan, seperti menggunakan ada cincinnya, ada sabuknya gitu. Tapi ini apa ya, ibaratnya ini terlalu beresiko, mungkin karismatik di hadapan manusia tapi tidak mulia di hadapan Tuhan gitu ya, buat apa gitu. Kayaknya yang akan dilakukan hari ini adalah ngomongin terkait dengan yang ilmiah ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa leadership karismatik itu sudah didefinisikan oleh Max Weber itu ya, sosiolog asal Jerman sendiri. Dia bilang bahwa term karisma itu adalah will be applied to a certain quality of an individual personality by virtue of which he is set apart from ordinary men. Jadi yang apa, di luar kebiasaan orang-orang pada umumnya. Ini contohnya ya, ini nih, endowed with supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional power or qualities gitu ya. Nah, makanya kalau dalam Weber sendiri dia mendefinisikan ada 3 hal gitu ya. Dari tradisional, leadership karismatik gifted, atau leadership karismatik banyak followersnya ya. Kalau kita tetap mengacu pada definisinya dia, ini mungkin 1 dari sekian persen saja ya. Karena susah lagi dan mungkin tidak ada lagi untuk yang diciptakan seperti itu. Seperti misalkan kalau berbicara mengenai dia mengisahkan bahwa contoh-contohnya adalah seperti di umat beragama gitu ya, ada nabinya gitu. Terus juga ada misalkan ada, kalau kita berbicara di umat Hindu ada Gandhi gitu ya. Dan itu yang mungkin pada beberapa orang ini terlalu intangible, susah atau sulit untuk didefinisikan dan diukur dari kualitas orang normal kebanyakan. Makanya banyak bantahan-bantahan teori ya, yang ada beberapa hal gitu ya, yang beberapa jurnal sih menyampaikan bahwa Martin Luther King, terus juga ya ini beberapa hal yang Adolf Hitler dan sebagainya, bahkan Michelle Obama pun masuk dalam kategori yang ini gitu ya, dan itu kategori yang orang-orang yang jarang gitu. Nah, semakin berkembangnya teori gitu ya, semakin berkembangnya hal gitu ya. Jadi saya pernah ikut kelas namanya GRP gitu, itu kelas bagus banget untuk nge-shaping terkait dengan personal. Namanya John Robert Power ya. Jadi GRP Jakarta juga ada ya. Nah, GRP Jakarta itu juga selalu mengadakan kelas-kelas yang memang itu untuk para CEO dan juga profesional manajer gitu ya, di sebuah organisasi, dan bahkan level-level apapun boleh gitu sebenarnya, asal mau bayar kelasnya saja gitu.
Kalau saya sendiri sih, dua sosok ini menurut saya cukup mendefinisikan kriteria charismatic leadership yang akan kita bahas hari ini. Nih, contohnya ya. Jadi kalau kita berbicara yang tadi, wah kejauhan nih Mas Rizky, kejauhan nih Coach Rizky. Gimana nih kalau misalkan kita berbicara orang-orang terdekat kita ya, oke ya. Soekarno, Obama ya, kita nggak kenal lah di sini dan Mas Rizky juga nggak pernah ketemu gitu ya. Oke, saya akan bahas satu. Ini beliau masih aktif ya, namanya Pak Tommy Watimena. Jadi Pak Tommy Watimena itu mungkin nanti bisa dicari di link ini adalah kebetulan link profil LinkedIn beliau gitu ya. Pak Tommy Watimena ini adalah pria kelahiran Surabaya dan yang mana saya kenal beliau adalah ketika saya berada waktu itu di perusahaan logistik shipping company. Saya ada project untuk culture transformation yang mana saya harus mengundang orang dan mengapproach orang untuk bisa sharing experience dia yang udah pernah dia lakukan transformasinya mengenai culture gitu di perusahaan tersebut. Sekarang beliau ini adalah CEO dari Great Giant Foods ya, kalau kita melihat ada Sun Pride produknya ya, ada pisang Sun Pride, nanas dan sebagainya gitu ya. Dulu pada saat saya undang beliau masih di perusahaan sebelumnya ya, pada saat kita mengundang beliau karena ada yang pernah beliau lakukan adalah transformasi culture sebagai CEO di Sinarmas atau PT Smart gitu ya. Dan yang ternyata beliau adalah salah satu dan mungkin satu-satunya CEO Sinarmas yang tidak ada kaitannya dengan Pak Eka Cipta Wijaya atau founder dari Sinarmas itu sendiri. Pada saat saya bertemu beliau, ini looks like seperti masih muda gitu ya. Ini Pak Tommy ya. Jadi selalu masuk mahasiswa magazine, CEO magazine gitu ya. Dan memang usia dia hampir berdekat 50 ya, bahkan mungkin sudah sampai 50 saat ini. Tapi memang pembawaannya itu energik dan looks like young gitu ya, dan dengan wajahnya yang memang masih orang tuh nggak nyangka bahwa dia adalah CEO perusahaan besar. Kesan yang ditangkap pada saat itu adalah karena beliau melakukan transformasi besar-besaran di Sinarmas sendiri waktu itu sampai akhirnya mendefine nama Smart gitu ya. Dan pada saat itu saya approach lewat LinkedIn, terus kita ngobrol, terus kita ketemu ya. Benar-benar humble dan seperti tidak mencerminkan bahwa beliau adalah orang yang CEO perusahaan ternama gitu. Dan ya udah beliau menyanggupi, oke, boleh jawab LinkedIn gitu kan. Silakan, saya bisa dihubungi, bisa ditemui waktu itu di salah satu kafe di ini ya, di Hotel Indonesia. Saya bilang, oke, ketemu di sana, akhirnya ngobrol lah. Dan ternyata kalau saya bilang bahwa charismatic leadership itu yang pernah saya temui salah satunya adalah beliau. Apa sih kualitasnya gitu? Kalau kita berbicara mengenai definisi sendiri ya, ini ada salah satu penulis buku namanya Peter Genderthaus. Dia ini salah seorang psikolog dan juga profesor ya, yang menulis buku leadership yang cukup banyak diperbincangkan juga. Dia bilang bahwa charismatic leadership itu adalah kombinasi dan juga approach atau pendekatan yang ternyata kalau kita berbicara mengenai definisi lamanya Max Weber itu susah banget untuk dibumikan. Nah, makanya untuk saat ini gitu ya, yang paling mendekati, at least kalau kita berbicara kualitas kita ingin seperti Nahab dengan ya, itu terlalu ngadi-ngadi dan susah gitu untuk orang-orang yang sekarang ya, dan naik sekian persen gitu. Makanya beberapa riset terbaru menunjukkan bahwa salah satu yang paling mendekati gitu ya, semua ilmuwan sepakat, semua di beberapa jurnal yang saya temukan juga memang sepakat bahwa memang iya nih, charismatic leadership itu adalah gabungan antara yang namanya transformational leadership dan juga visionary leadership. Ini yang paling make sense dan yang paling bisa tangible, diukur gitu. Nanti boleh dicari nih ya, tulis bukunya Peter Genderthaus gitu, bukunya leadership. Ini waktu itu di edisi ke-8 dan bahkan dia udah menulis banyak edisinya sekali terkait dengan leadership. Tapi ini yang banyak dikutip gitu. Jadi dia berbicara seperti ini. Jadi leadership itu sendiri kalau definisinya dari karismatik sendiri, dia berbicara bahwa
adalah salah satu tipe leadership kombinasi dari charm, interpersonal connection, artinya orang ini tuh memang punya kualitas yang ibaratnya kalau orang sering bicara, wah charming gitu ya. Charming itu nggak cuma sekedar face ya, tapi juga memang pembawaan gitu ya. Pembawaannya itu memang orang itu apa ya? Orang ketika melihat dan mendengar pembicaraan orang itu seperti tidak mau berpaling untuk tidak mendengarkan. Rugi banget kalau tidak ingin mendengarkan. Kenapa saya tadi ambil contoh Obama? Karena salah satunya Obama ada pada saat waktu itu di saya lupa di negara bagian mana gitu. Pada saat dia mau menjabat kedua kali sebagai presiden, dia mendatangi sebuah negara bagian gitu. Pada saat dia hanya diberikan kesempatan 5 menit untuk berbicara. Tapi orang itu dari mulai riuh pada saat Obama on stage, orang itu pada berhenti diam semuanya. Bahkan pada saat Obama speech itu orang-orang itu sampai benar-benar menangis terharu. Dan ya itu jarang gitu, bahkan mungkin salah satu satu-satunya presiden Amerika yang saya pun sebagai warga negara Indonesia sense of belonging-nya tinggi ya, karena dia pernah tinggal di Indonesia, apalagi di Menteng gitu ya. Nah, charm, interpersonal connection. Apa artinya interpersonal connection? Artinya orang ini mampu membina hubungan atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain, luas gitu ya, dan juga persuasiveness to motivate others. Jadi orang ini sangat persuasif untuk bisa memotivasi orang lain, terutama timnya gitu ya. Makanya kalau kita berbicara charismatic leadership sendiri ya, ini definisi yang paling mendekati antara leadership karismatik yang kekinian, yang bisa didefinisikan dan yang paling membumi ya menurut Peter J. Nordhaus gitu. Nah, dia bilang bahwa ada 2 tipe sebenarnya gitu ya. Memang yaitu ngomongin terkait dengan ini, ada yang namanya tipe pertama adalah the calm kind, gitu. Yang second adalah the magnetic kind. Nah, the calm kind itu seperti apa? The magnetic kind itu seperti apa? Dan juga kita mau umumkan juga ya Mas Ajis ya. Jadi kalau buat teman-teman semuanya, Mas Mbak semuanya, nanti kalau misalkan selama during di kelas ini kalau mau getting insight atau nulis insight dari kelas ini, boleh silakan mention jadi pemimpin, kita akan sediakan bingkisan untuk 2 orang ya. Ini ada pesan sponsor gitu. Nah, pertama adalah the calm kind. The calm kind itu artinya pada saat saya bertemu ya dengan Pak Tommy Watimena. Dari jauh aja kita udah janjian sama asisten ya kan. Ketemu Pak Watimena. Oke, gimana kabarnya? How's your life today gitu kan. Ketemuan itu adalah pertama kali kedua kalinya saya bertemu dengan beliau, karena pertama kali waktu itu saya ikut di acaranya HR kayak semacam ada HR forum gitu yang menghadirkan beliau sebagai pembicaranya. Dan yang kedua itu di momen itulah pada saat di salah satu kafe di Hotel Indonesia, orangnya sangat relax, membuat kita jadi nggak tegang gitu ya, santuy, sehingga ada yang namanya istilah kalau penulis bukunya Start With Why gitu, Simon Sinek bilang ada namanya psychological safety gitu ya. Psychological safety itu artinya kita tidak merasa tertekan dan merasa tidak terhakimi oleh sosok orang yang ada di hadapan kita, dan kita bebas untuk mengatakan dan menyampaikan apapun gitu. Hal tersebutlah yang beliau ciptakan gitu. Dan ini mungkin teman-teman semua juga nanti akan mudah-mudahan saat ini sudah mulai mengakses nih, siapa ya kira-kira yang pernah saya temukan sosok leader yang bisa dijadikan ini. Atau kalau misalkan kata CEO-nya CEO-nya tiket.com di bagian human resource, dia bilang gini, bahwa ketika teman-teman tidak bisa menemukan sosok leaders ideal di lingkungan kerja Anda, then be the one. Jangan nyari sosok, jadilah Anda yang terbaik gitu ya. Kemarin itu wah, luar biasa sih statement dari beliau gitu, sampai akhirnya orang-orang yang hadir di salah satu forum yang pernah saya itu tercengang gitu. Wah, iya juga ya, kita nyari sosok ideal ya, kenapa kita nggak menjadi sosok ideal tersebut, sehingga kita untuk belajar gitu ya. Makanya dengan momentum ini harapannya kita bisa belajar dan bisa mengakses bersama nih. Ada Kang Willy dari perusahaan ini ya, dari perusahaan ada namanya All in Edu Space. Jadi kalau teman-teman atau
punya adik atau punya teman-teman saudara yang pengen punya kuliah di luar negeri gitu, silahkan, itu ada di Kang Widya. Juga Kang Adit ini di ini ya, di salah satu perusahaan media MTech di SCTV gitu ya. Dan ada juga teman-teman saya tadi dari PUPR juga, teman-teman dari kementerian. Nah, yang kedua adalah the magnetic kind. Apa itu the magnetic kind? The magnetic kind artinya adalah they make you feel ecstatic, energized, blood pumping through your veins as you should gitu ya. Jadi kalau misalkan kita merasa ini ada energi baru gitu ya, energi terbarukan pada saat kita bertemu, jadi kayak membuncah semangat kita. Jadi seolah-olah perasaan menggebu-gebu itu muncul gitu. Dan ya dua tipe inilah yang memang sebenarnya bisa didefinisikan dan bisa terukur gitu. Either kita pilih yang suka yang the calm kind atau yang magnetic kind gitu ya, atau pernah kita menemui yang calm kind atau the magnetic kind ya, ini preferensi masing-masing aja gitu. Dan yang kalau saya berbicara, kalau misalkan Barack Obama sendiri ya, kalau magnetic kind salah satu contoh yang kalau di Indonesia ya saya bilang adalah sosok Soekarno ya, terlepas dari magnet apa ibaratnya klinik-klinik yang konon katanya Soekarno gara-gara ini pasang susu atau apa, terlepas dari itu semua, bahwa memang beliau adalah sosok yang magnetic kind ya. Jadi pada saat mendengar videonya beliau berpidato gitu kan, saudara-saudara gitu kan, kayak misalkan merdeka, itu kata-katanya tuh cukup membuat orang-orang itu terenergize sendiri dengan sendirinya gitu. Bahkan orang-orang yang berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan di kala itu. Kalau saya bisa lihat ya sosok tersebut. Kalau Obama dia bisa vice versa ya, bisa kedua-duanya, calm kind dia juga bisa gitu. Makanya nanti ini kita akan belajar nih gimana caranya gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara mengenai memang apa sih ciri-cirinya sendiri atau atribut yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita adaptasi, yang mana atribut karismatik leadership itu menempel pada diri seorang. Ini ya dari beberapa literatur dan yang memang sudah teruji secara validitas dan reliabilitasnya gitu ya. Jadi kebetulan background saya dari psikologi industri gitu, jadi saya memang suka banget buku bedah-bedah jurnal gitu. Dan teori-teori ini ya mudah-mudahan sudah teruji ya, karena ini juga dari riset-riset hasil terbarunya memang sudah banyak diterapkan gitu. Salah satunya adalah ngomongin terkait dengan charismatic leadership. Leaders ini punya kualitas visionary. Artinya sosok leadership ini punya bayangan yang jelas ke depan, mau dibawa kemana organisasi kita, mau dibawa kemana tim kita, mau dibawa kemana orang-orang yang dalam tubuh organisasi ini gitu. Karena waktu itu tantangan yang dihadapi ya, salah satunya adalah oleh Pak Tommy Watimena sharing bahwa nggak mudah bagi saya buat membawa visi besar untuk perusahaan yang sudah, yang mana itu yang dulunya itu dipegang oleh family yang kuat sekali gitu ya, family company yang kuat sekali gitu ya, family members yang memang masuk dalam struktur organisasi yang itu cukup butuh waktu dan effort yang besar untuk saya meyakinkan mereka bahwa saya adalah outsider, orang-orang yang mungkin bukan satu tubuh satu darah dari Pak Eka Cipta, tapi bagaimana saya bisa menciptakan hal tersebut. Karena berbicara family company pasti ada orang-orang yang lama memang yang sudah merasa bahwa ini nih saya ini dibesarkan, saya yang membesarkan company ini, ikut andil, sehingga itu susah untuk bisa diajak buat berlari gitu. Nah, artinya dengan kepiawaian bahwa saya mau membawa company ini, saya membawa organisasi ini, saya membawa tim ini ke depannya seperti ini, kita bisa membumikan visi tersebut menjadi aksi yang nyata dan mampu mempersuasif menjelaskan. Ini salah satu kualitas untuk charismatic leadership sendiri. Karena ini adalah kualitas yang pertama yang sebenarnya memang harus dimiliki.
Kalau seandainya Soekarno dulu nggak punya vision yang jelas, mau dibawa kemana Indonesia, apakah kita tetap mau dijajah? Beliau punya visi yang jelas, kita harus merdeka, bebas dari negara-negara lain gitu. Makanya dia punya visi yang jelas sehingga orang-orang tuh mau dan sukarela untuk membantunya memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Yang kedua adalah roles followers motives ya. Jadi karakteristik yang kedua ini adalah ngomongin terkait dengan atribut bagaimana caranya seorang leader ini mampu membangkitkan yang namanya motivasi dari followersnya. Siapa followersnya? Ya followers itu adalah baik itu anggotanya, simpatisan dia, atau orang yang memang secara struktural ada di bawah dia gitu ya. Nggak mudah memang. Pertama adalah kita harus pegang dulu kingpinnya. Siapa kingpinnya? Adalah orang-orang yang memang punya peranan-peranan kunci dalam hal tersebut. Key leadersnya yang harus kita pegang. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, yang pertama, visionary leadership. Karena kalau berbicara visionary tadi itu adalah memang salah satu kualitas juga kombinasi dari leaders transformasional ya. Makanya itu ternyata nempel juga nih di charismatic leadership. Kalau leaders nggak punya visi, nggak mungkin dia ya jadi kategori karismatik ya. Gimana? Orang dia juga bercanda ngebawa organisasi ini, membawa negara ini, membawa tim ini, ya gimana kita bisa percaya gitu. Nah, sehingga kalau setiap orang, setiap pemimpin punya yang namanya kemampuan untuk arouse followers motifnya atau memotivasi pengikutnya gitu ya. Salah satunya adalah kalau kita berbicara ini, misalkan ya waktu itu yang dilakukan oleh Pak Tommy Watimena, karena waktu itu beliau di hijack juga sama perusahaan poultry atau perusahaan ternak ayam yang memang menjual gitu ya, hasil-hasil olahan daging ayam dan juga ayam sendiri. Dari perusahaan itu yang tadinya itu rugi terus sekian tahun dan bahkan hampir rugi 4 kali lipat gitu ya pada saat beliau di hijack, dan beliau membawa transformasi itu gitu ya, punya visi yang jelas, arouse followers motive gitu. Turun ke lapangan langsung gitu kayak menyapa orang-orang atau tim-tim yang ada di kandang gitu ya, yang mengurus kandangnya, bagaimana hari ini bersentuhan langsung dengan tim yang di lapangan gitu ya. Kebetulan saya berteman juga dengan Pak Tommy di Instagramnya gitu ya, sangat down to earth. Ketika Pak nyanyi karaokean ya karaokean gitu, nggak jaim gitu. Jadi jangan dibayangkan seorang charismatic leadership itu adalah, atau charismatic leaders itu adalah orang yang jaim, jaga image banget, jaga wibawa gitu ya. Jaga wibawa oke lah, cuman kalau terlalu jaim gitu ya, itu juga orang akan menjauh, justru tidak akan mendapat respect dari orang lain gitu ya. Makanya di sini ketika ada manifestasi hubungan yang namanya personal gitu ya, harusnya followers motivasi ini nggak begitu susah lagi, karena orang sudah merasa bahwa wah, CEO ini atau leaders ini atau managers kita atau bos kita ini punya kita gitu. Dan ketika ada instruksi memang dari bos kita bahwa beliau juga punya atasan lagi gitu ya, itu adalah tugas kita, bukan beban, tapi ini adalah tanggung jawab bersama. Yang ketiga, excellent role models gitu ya. Jadi ada yang namanya humility, jadi kerendahan hati. Jadi ini kalau berbicara kerendahan hati memang banyak lah ya, banyak contoh yang bisa kita temui bahwa wah, gue ini CEO nih, gue ini bos nih, gue ini manajer nih, nggak level ya makan di pinggiran jalan, nggak level ya makan sama kalian, nggak level ya sama gabung-gabung kongkong nggak jelas gitu. Justru kerendahan hati ini ditunjukkan dengan apa? Dengan cara beliau atau dia atau sosok ini mau ikut serta, mau bergabung, mau down to earth itu, mau ikut dalam hal-hal yang memang dilakukan oleh timnya. Kalau misalkan ada hari Minggu kita ada acara senam, oke ayo kita ikut. Nah, dan ini nih artinya tidak ada yang namanya
tidak ada namanya gap kesenggangan gitu ya. Gap kesenjangan antara tim yang dibawa dengan leadersnya. Leadersnya membawa. Salah satu CEO yang saya suka sekarang adalah CEO, kalau di Indonesia sendiri ada CEO-nya Telkomsel ya. CEO Telkomsel itu, jadi kebetulan dulu saya pernah kerjasama bareng Telkomsel, yaitu ngembangin salah satu program yang namanya Telkomsel Next Gen, itu untuk kembangin para talent mudanya Telkomsel gitu ya. Dan mereka direkrut dari semester akhir, mahasiswa semester akhir, cuma 10 orang direkrutnya gitu. Dan salah satu CEO-nya adalah yang CEO yang sekarang ya. Dulu tuh memang masih belum CEO. Ini sangat down to earth banget gitu ya. Gabung sama milenial, enggak zamannya lagi kolonial sama milenial itu ada gap. Ada macam, justru dia dilihat orang yang rendah hati banget Pak ini, sehingga orang itu benar-benar respect sama dia, bukan respect karena paksaan, tapi ada upaya hingga orang lain itu mampu melakukan respect dengan sukarela tanpa paksaan, dan karena bukan dia karena seorang CEO, tapi memang karena orangnya, sosok orangnya. Nah ini yang paling ini juga ya, project a positive self image. Self image di sini adalah artinya atribut yang keempat ini ngomongin terkait dengan unconventional behavior. Apa itu definisi unconventional behavior? Jadi ini ibaratnya kayak semacam, kalau saya bilang tadi ya, ketika secara definisi interpersonal connection, orang ini nggak malu buat menyapa duluan. Leaders ini nggak jaim bahwa mentang-mentang dia bos seharusnya disapa duluan dong, enggak gitu, justru dia membuka obrolan sehingga orang ketika dia udah mulai habit tersebut, justru orang lain yang managers ataupun di bawahnya gitu ya, yang dia aja lebih tinggi posisinya daripada saya, mau ya Pak orang-orang yang dengan posisi yang lower position, masa gue enggak sih. Nah itu juga akan, orang tuh akan melihat juga, dan unconventional behavior ini yang sebenarnya bisa diakses oleh orang lain, karena justru self image yang positif itu yang nantinya akan dikesankan oleh orang lain gitu, yang akan terngiang. Bukan lagi, wah ini bos kita nih mau pensiun sebentar lagi, yuk iuran, ngapain? Kita bikin tumpengan selamatan, alhamdulillah dia udah pensiun gitu ya. Bukan kayak gitu, justru kita ingin menjadi sosok leader yang memang pada saat kita sudah tidak ada lagi di organisasi tersebut, kepergian kita itu ditangisi gitu ya oleh sebagian banyak, oleh orang lain gitu. Bahkan positive self image gitu ya. Self image yang seperti apa? Kita akan bahas. Terus ngomongin atribut selanjutnya adalah positive body language. Ini ngomongin terkait dengan confidence. Jadi kadang kita nih, ketika kita berbicara, ada gesture kita. Jadi saya belajar ini di GRP atau John Robert Power Class gitu ya. Ada gesture-gesture yang memang gesture ini menunjukkan sisi kelemahan atau sisi yang dibilang, wah dia ini nggak confidence, dia ini nggak pede, dia ini nggak bener-bener percaya diri dengan apa yang dia omongkan gitu. Pada saat kita berbicara gitu ya, membuang tangan, tidak tegas gitu dengan apa yang kita bicarakan, menggunakan ekspresi yang benar-benar mencerminkan gitu ya, dan juga menggunakan gesture yang benar-benar bisa diakses oleh orang lain, gesture yang tepat, ada ketegasan dalam gesture kita, ternyata itu jadi yang namanya body image yang ditangkap oleh orang lain dari sisi confidence-nya. Yang selanjutnya adalah empower their followers. Jadi mereka ini ketika berbicara mengenai empower their followers, artinya sosok karismatik leaders itu ternyata mereka memberikan kesempatan untuk employee-nya, untuk timnya berkembang, bertumbuh, nggak nutup-nutupin. Wah gila nih kalau misalkan dia berkembang, nanti gue saingan, nanti gue ini nih. No. Justru pada saat dia memberikan kesempatan, bahkan dia ngajarin langsung, apa yang bisa saya support, apa yang kamu rasa saya sudah memiliki kualitas dan kamu ingin belajar, saya siap sharing. Itu akan lebih jos lagi tuh, bahwa wah
gila nih bos gue nih, nggak bener-bener pelit ilmu nih. Nah, makanya ini kenapa charismatic leadership itu efektif ya? Ada 5 hal ya. Jadi kita udah berbicara atribut, yang mana nanti atribut itu akan kita turunkan dalam bentuk how to, gimana caranya. Tentu saja kalau saya membahas banyak how to-nya ini nggak akan selesai cuma 1,5 jam ini gitu ya. Saya akan membahas hanya 3 tips saja di kelas ini yang itu bisa dipraktekkan karena circle itu kita nggak bisa ngomongin terkait dengan satu waktu itu kita bisa meraup semua hal gitu. Makanya belajar itu perlahan gitu. Nah, ini beberapa hal kenapa charismatic leadership itu efektif gitu ya. Salah satunya ada 5 hal. Yang pertama adalah emotional impact. Yang kedua adalah strong values. Yang tadi ketika visionary kan dia punya value yang jelas. Terus ada yang namanya powerful language, meaningful goal. Visionary tadi tuh facing adversity gitu ya. Jadi dia punya yang namanya empowerment dan juga punya authenticity gitu ya, punya originality dia gitu. Dan dia ya ibaratnya ya this is me gitu, bukan orang yang jaim harus kayak gini enggak. Mungkin sebagai seorang leader ada hal-hal yang memang itu bisa menurunkan wibawa gitu, tapi ya itu bisa jangan terlalu terlihat bahwa dibuat-buat kesannya gitu. Jadi memang harus natural saja. Nah, 5 hal ini gitu ya, ketika atribut sudah kita aplikasikan, dan 5 hal inilah yang akan menjadi efeknya gitu. Dan ketika kita yang terakhir, kalau misalkan berbicara konsep sih gampang Mas Rizky gitu ya. Kalau bicara teori gini gimana gitu Coach Rizky gitu. Nah, ini kita akan berbicara inti dari pembicaraan kita sore hari ini gitu ya. Hal yang akan saya bahas. Yang ini yang mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ya, yang mudah lah. Ini menurut saya ini paling mudah lah untuk step awal sebelum nanti berbicara yang lain-lainnya. Nah, yang kadang orang lupakan, wah saya leader punya visi yang jelas, punya target yang jelas, tapi pada saat menyampaikan visi kepada orang lain secara jelas, kita tidak mengatur yang namanya ini. Ada yang namanya body language. Nah ya. Body language tadi itu kan ini berkaitan dengan apa? Confidence. Body language ini ada 6 hal. Ada namanya facial expression, ekspresi dari wajah gitu ya. Terus ada yang namanya juga eye contact. Bagaimana mata kita itu pada saat kita berbicara itu menatap lawan bicara kita. Yang ketiga adalah ngomongin tone of voice. Tinggi, rendah, datar suara. Ini juga berpengaruh. Hand gesture gitu ya, gerakan tangan kita. Manners itu kaitannya dengan etika gitu ya, manners kita, dan juga physical behavior. Ini banyak banget sebenarnya. Ini nggak cukup 1 atau 2 hari kelasnya kalau kita mau berbicara banyak. Saya punya guru, beliau saat ini sebagai HR director di HR director di Nestle Regional Asia, namanya Mas Mas Fai Irvanto. Jadi Mas Fai ini punya kelas yang namanya charismatic leadership ya. Nanti boleh dicari lah. Kalau di link ini namanya Fahrul Irvanto. Kalau di Instagramnya Fai Irvanto namanya. Beliau HR directornya Nestle Regional Asia Indonesia terutama. Nah, kita akan berbicara 3 hal saja nih dari body language. Yang pertama adalah ngomongin terkait dengan facial expression atau face ya. The first things yang harus kita atur dari wajah kita nih ya. Jadi kelas ini materi ini dan teori ini saya dapatkan pada saat memang waktu itu kita undang salah satu konsultan gitu ya, dan juga di GRP juga dipelajari nih di John Robert Power. Facial expression gitu ya. Ada ya orang-orang yang memang orang itu nggak ngomong gitu, dan wajahnya tuh udah bikin orang gelisah, dan wajahnya tuh udah bikin orang tuh malas buat melihat wajahnya dia. Kayaknya
ramah banget ya. Orang itu udah punya persepsi negatif pada saat melihat wajah orang tersebut. Karena apa? Ada salah satu quotes, ini anonymous quote ya, yang saya rasa ini juga ini banget. Dia bilang gini, you cannot face the problem if the problem is your face, katanya. Jadi kamu tuh nggak bisa menyelesaikan atau menghadapi masalah kalau masalahnya itu adalah wajah kamu, tampilan kamu. Oh, ya itu banyak dalam menjadikan first impression-nya orang terhadap kita pas kita bertemu. Suka tidak suka. Dan yang memang gitu ya, kita bisa melihat walaupun kita pakai masker, pada saat smiling face itu terlihat gitu. Smiling face itu terlihat dari ini, mata ini, kalau smiling face ketika orang smile itu mata itu agak mengernyit gitu ya, dan itu agak tarik gitu. Dan ini agak naik nih, smiling face. Wah, memang gue dilahirkannya kayak gini, dilahirkannya emang wajahnya ini wajah defaultnya wajah wajah serem, wajahnya ini gitu. Enggak, itu bisa dipelajari kok. Bahwa kan di GRP itu untuk mempelajari apa ya, yang saya pelajari dulu dan saya praktekkan juga, untuk facial ini bisa 1 hari sendiri gitu, karena kita benar-benar mempelajari dari mulai artikulasi kata ya, a i u e o, a i u e o. Nah, ketika kita ngomong a i u e o, ini ternyata melakukan yang namanya senam wajah, dan itu menentukan gitu, a i u e o, a i u e o itu. Dan senyum itu perlu dilatih, memang senyum itu perlu dilatih gitu kan. Senyum 227. Tentu ada terapi senyum ya, ada terapinya senyum itu sendiri. Orang-orang Jepang yang kebanyakan kerja itu jangan sampai kita jadi mereka ya, susah buat senyum mau senyum aja mereka harus bayar kelasnya untuk terapi senyum gitu. Nih, senyum itu yang rumusnya adalah senyum 227 ya. Tarik ke kanan 2 cm, tarik kiri 2 cm, ditahan selama 7 detik. Dan senyum yang tulus atau senyum yang kelihatan gigi. Nah, apa ya, ngomongin terkait dengan facial expression ini depresi yang benar-benar, kalau saya bilang ya, pada saat ketemu Pak Tommy gitu ya, wow, ini orang cheerful nih, ini orang pembawaannya happy banget nih. Ini orang, ya mungkin semua orang punya masalah masing-masing dalam kehidupannya ya, baik di kantor ataupun dalam pribadinya dia, tapi bagaimana caranya aura positif kebahagiaan itu terpancar gitu. Dan ya itu tadi, you can face the problem if the problem is your face. Ya benar banget, kalau misalkan kita udah enak, setidaknya kita memberikan kebahagiaan dengan paling murah lah pada orang lain dengan cara memberikan senyuman gitu ya. Ini first thing to do yang harus kita lakukan adalah facial expression. Makanya mulai dari sekarang adalah mulai tuh tiap pagi tuh dikasih kita latihan tuh a i u e o a i, karena memang orang-orang yang nggak biasa senyum, nggak biasa untuk senam wajah gitu ya, ini emang agak kaku nih, sulit banget buat senyum. Kalau senyum cuma menyunggingkan ini doang nih, itu namanya senyum ledek ya, bukan senyum tulus. Senyum tulus itu ya gitu, yang benar-benar tersenyum. The first facial expression. Yang kedua, ngomongin ini adalah, ini yang paling penting juga adalah eye contact, karena mata itu adalah jendela hati ya. Jadi berapa banyak orang ataupun berapa banyak hal-hal yang kita bisa lakukan dan juga meyakinkan orang lain dengan cara kita benar-benar mengoptimalkan eye contact kita. Nah, eye contact ini menjadi hal yang sangat penting ternyata di dunia profesional pada saat kita berbicara mengenai konteksnya, bagaimana cara kita menginfluensi, mengconvince gitu ya. Dan ini salah satu unsur charismatic leadership yang memang di tataran yang tangible, yang bisa terukur. Contohnya ya, bukan contohnya, ini important things dari eye contact. Membangun bonding dengan orang lain. Display honestly, apa tuh maksudnya? Merepresentasikan yang namanya kejujuran. Mata ini pada saat kita berbicara tulus, orang, oh iya ini orang benar nih, ini orang serius nih. Increase your resistance to persuasion, meningkatkan yang namanya
resistensi dengan yang namanya persuasi orang lain. Terus selanjutnya adalah improve understanding between people. Dengan hanya eye contact aja, ini bisa mengurangi yang namanya misunderstanding. Dan yang terakhir adalah build respect. Percaya atau tidak percaya, pada saat kita berbicara orang lain dan kita melihat matanya, eye contact-nya, orang itu berasa benar-benar didengerin, tulus, utuh. Jadi pada saat ketemu Pak Tommy ya, waktu itu handphone yang beliau pegang gitu ya. Pada saat saya ngobrol dengan beliau tuh langsung handphone ini tuh langsung ditutup di taruh di meja dan ditutup. Yang layar depannya itu diletakkan di bawah. Itu aja udah first impression, gila nih orang serius mau ngobrol sama gue nih. Respect. Pada saat berbicara, eye contact-nya tuh main. Gimana caranya nih? Jadi ini tips-tips sederhana yang bisa kita mainkan pada saat kita ingin membuat kesan bahwa kita tuh I'm here, be there for you gitu ya. Jadi pada saat kita ngomong itu ya memang sebenarnya yang kita mainkan itu adalah kita lakukan dulu eye contact-nya dengan orang lain. Kira jeda 1 atau 2 detik dulu sebelum kita ngomong. Tarik nafas dulu. Oke. Ngomong. Beda kalau ngomong dari mulai kita bisa ngadep ke kanan ya, ngomong. Ya kalau gue sih, nah itu tarikannya itu akan beda dengan orang ini lu nggak serius sama ngomong sama gue, lu nggak serius nih ngomongin apa yang memang penting. Tapi pada saat kita ngomong, oke, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi bener-bener make eye contact dulu baru start talking. Yang kedua, hold your gaze for 5 or 4 seconds at a time. Jadi maksudnya adalah ini boleh kita memalingkan tatapan ini kita eye contact kita, tapi at least kita udah nyampe 4 atau 5 detik untuk menatap orang lain. Dan itu untuk memalingkannya pun jangan langsung set, tapi kita harus menggunakan gestur. Misalkan pada saat kita menjelaskan dan misalkan ya ngomong nih set, udah nyampe 5 detik pertama tak, lalu kita alihkan nih, kita menggunakan gestur tangan. Dan ini ya, jadi sekilas aja nih untuk mengalihkan ke tangannya. Dan ini selalu lihat orang lagi. Jadi tak dulu 3 detik, 2 detik baru ngobrol lagi. Ya, gesture itu bisa menggunakan tangan atau kayak misalkan ya bisa menggunakan seperti ini atau ngangkat tangan atau menggunakan perbandingan unsur gitu atau itu memang harus digunakan. Justru gunanya tangan kita ini adalah untuk memvisualkan apa yang ada dalam kata-kata kita kepada audiens gitu. Dan yang paling penting saya bilang tadi itu make your eyes slowly. Jadi jangan juga nih kayak misalkan oh ya gini Bang, terus itu kelihatan bahwa kita lagi malas sebenarnya ngomong sama orang. Oh ya. Oh oke. Terus jangan kayak gitu juga. Jadi perlahan aja untuk memindahkan dari pupil mata ini ya atau dari eye contact kita. Misalkan dengan ya misalkan kita to be lagi oke Pak. Bisa juga dengan kayak gini misalnya gitu. Oke. Lagi dalam posisi gestur gini kita mikir. Kan itu lagi nurunin pandangan mata kita dari depan ke bawah. Itu juga salah satu yang bisa yang bisa ditolerir oleh orang lain. Oh iya. Langsung lagi menghadap. Dan yang paling penting adalah eye contact ini adalah memang kita harus menggunakan rules itu beberapa teori sih 50% at least dari waktu yang kita gunakan pada saat kita berbicara dengan orang itu udah baik. Tapi yang memang yang paling baik itu adalah 50/70 atau sampai 70% dari total waktu. Misalkan waktu berbicara 1,5 jam gitu ya atau 90 menit ya 70% dari 90 menit itu berapa gitu ya. Gunakan tatapan dengan orang lain. Atau kalau misalkan mungkin kita presentasi atau pitching gitu ya atau buat convince atau persuasif orang lain biasanya nggak lama, itu kita cuma dikasih waktu 3-5 menit bahkan ya atau mungkin untuk presentasi. Ya ini gunakan tuh. Ya kalau saya bilang sih kalau 3-5 menit ya itu gunakan dengan baik.
Dan ini kelihatan banget gitu ya di pada saat nih ini Obama ini ngomong gitu ya, Obama ini ngomong, saya dengar video dia pada saat dia berkunjung ke Indonesia gitu ya, waktu itu beliau itu melakukan sambutan di Balairung kampus UI gitu. Dia bilang, eye contact itu walaupun orang yang hadir itu ribuan, tapi benar-benar dapat nyapu orang yang ada di Balairung tuh, dari mulai atas, depan, kanan, kiri, bawah sampai hoi. Apalagi pada saat dia bilang, "Oh, I see some folks here from Menteng Dalam," dia bilang. Jadi dia nunjuk gitu, bahkan dia pun nggak tahu bahwa orang itu ada di sana apa enggak, itu orang-orang yang benar-benar dari Menteng Dalam. Tapi tips dan trik itu memang dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin mendekat dan audiens gitu. Tips charismatic leadership, membangun bonding bahwa orang itu ternyata pada saat kita berbicara dengan orang ini, ternyata orang ini tuh memang kesannya adalah nggak ada orang yang lebih penting dari hadapan dia selain kita gitu. Itu berarti kita udah dapat banget tuh message-nya. Nah, ini yang kedua. Saya pun masih mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam hal ini gitu ya. Jadi to be honest, mungkin 6 tahun 7 tahun yang lalu saya masih agak kesulitan untuk bisa fokus di satu hal gitu ya. Karena waktu itu saya gampang ke distract gitu ya. Karena terlalu banyak ide-ide baru dalam kepala saya. Jadi sehingga jumping ya. Tapi memang 5 tahun belakang saya mulai belajar untuk bisa benar-benar fokus. Selanjutnya ada yang namanya tone of voice. Jadi kalau berbicara tone of voice ini yang memang harus diatur ya, tempo berbicara. Kalau kita berbicara tadi ada Martin Luther King gitu ya, terus juga ada Barack Obama, terus juga ada siapa lagi berbicara, ada Soekarno. Memang sangat menggunakan sekali yang namanya tone of voice ya. Jadi kita harus tahu juga kapan waktunya kita menggunakan jenis-jenis suara yang bisa kita mainkan. Kita harus tahu nih, misalkan hanya suara friendly. Kalau berbicara suara friendly, itu artinya adalah layaknya kita berbicara dengan teman. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kondisi hari ini? Keluarga gimana, sehat? Gitu. Nah, itu salah satu tone of voice friendly yang bisa dimainkan, yang bisa dilatih pada saat kita bertemu dengan orang. Nah, tone of voice friendly ini memang terkadang sepele ya. Kadang ada orang, wah kan saya kan orang suku ini, wajar lah suara saya tinggi kayak gini. Oh no, gitu. Itu bisa dipelajari gitu. Dan charismatic leadership itu adalah learnable, sesuatu yang memang bisa dipelajari. Semua orang, everybody can apply it and do it. Gitu. Dan yang harus kita tahu juga ada yang namanya tone of voice, itu adalah wizard. Wizard itu ibaratnya kayak suara penyihir ya. Bukan kadal ya, kalau kadal lizard. Jadi suara penyihir ini, misalkan kita ingin kata-kata kita ini benar-benar diingat pesannya oleh orang lain. Jadi menggunakan tone of voice wizard ini misalkan kayak apa ya, atau wizard atau whisper ya, itu kayak misalkan nih penyihir ya, kayak agak mendesis gitu ya, tapi emang ini untuk mempengaruhi orang lain supaya mau mengikuti apa yang kita inginkan. Oke. Dan tentu saja misalnya wizard benar-benar pada saat orang berbicara, orang itu benar-benar terhipnotis dengan pembicaraan dia. Ada yang namanya suara wise elder. Wise elder ini adalah orang tua yang bijak. Contohnya orang tua yang bijak ini dimainkan pada saat memang kita ingin menasehati atau ingin mendapatkan respect gitu ya, mendapatkan respect terhadap audiens atau orang yang ingin kita bicarakan. Dan yang terakhir, berbicara tone of voice yang bisa digunakan pada saat momen menggebu-gebu untuk menaikkan yang namanya arousal motivates gitu ya. Menaikkan motivasi orang menggunakan suara warrior. Yes, suara perang gitu ya. Saudara-saudara. Ya, kayak Soekarno gitu kan, kayak misalkan ganyang, suara warrior yang dia gunakan gitu ya. Dan
jenis 4 suara ini yang memang ternyata mencerminkan karismatik seorang. Bukan berarti karismatik itu berarti kita harus lemah lembut dan juga harus selalu seperti orang tua yang menasihati, no gitu. Memainkan peran unsur-unsur kata yang ada di dalamnya. Ada friendly, wizard, elder, warrior gitu. Dan unsur-unsur ini yang bisa dilakukan. Nah, dari 3 hal ini sebenarnya kalau kelas offline-nya sih nanti kita buka ya. Ini akan banyak praktiknya sih. Gimana cara ngomong sama orang, dan ternyata bahkan persepsi orang itu, gue kan bener sama gue sesuai dengan apa yang gue mau, kok dia nggak bisa ngerti sih kata-kata gue, kok dia responnya kayak gitu sih, friendly ya gimana sih, gue udah friendly banget. Ternyata bagaimana cara kita buat mengkalibrasi friendly sama orang lain, itu juga kan menjadi PR buat kita sendiri gitu ya. Nah ini teman-teman, Mas Anbau, Bapak Ibu semuanya, jadi the first is facial expression, the second is eye contact, the third is tone of voice gitu ya. Nah, di Mas Ajis atau Mas Ivan, di sini ada Mas Ivan. Saatnya kita mau tanya jawab ataupun ada ditanyakan untuk mendalami materi. Mas boleh diulang lagi, coach, boleh diulang lagi materi yang ini, boleh silakan. Nanti kita akan share juga materinya. Kita punya waktu masih sekitar 15 menit buat berdiskusi bersama, silakan. Any question so far, please? Mas Adit, Mas Willy, silakan. Kalau ada Mbak Selanya, ini saya mau nyapa dulu ya, ada teman-teman Mas Fredrik, Mas Faisal, Mbak Cika, Mbak Tiara, yes, Mas Hamsa, yang tadi dari Wamena, Pak Denny masih ada kah dari Wamena? Oke. Yes. Silakan ya. Kalau Mas ingin diperdalam atau ingin diklarifikasi kembali ngomongin terkait dengan ini, karena saya yakin ini apa ya? Ini bisa jadi bekal menarik ya. Bekal menarik buat teman-teman yang saat ini memang lagi belajar untuk menaikkan kualitas diri, gitu ya. Karena ya tipe belajar orang itu mungkin beda-beda ya. Ada yang orang ya saya cukup baca aja udah paham kok, tapi ada juga orang yang perlu dijelaskan gitu. Nah, harapannya memang dengan kelas ini bisa menstimulus teman-teman untuk bisa lebih mempelajari lagi terkait dengan leadership style, terutama dalam hal ini adalah charismatic leadership. Any comment, any question, please, silakan. Ini tadi ada saya sempat intip link ini nih, Mas Albertus nih dari kementerian ya. Boleh mau komen silakan, ada pertanyaan boleh banget. Oh, Pak Torikun, silakan, mangga. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya. Dari mana Pak Torikun kalau boleh tahu? Ya, perkenalkan nama saya Trik dari Pamekasan, Madura. Mas. Dari Madura, oke silakan, Trik. Ya. Pembahasannya sangat menarik dari tadi saya perhatikan begitu kan, banyak aspek terkait tentang leadership yang berkarisma begitu. Banyak sekali yang saya temui, bahkan tidak hanya 1 atau 2 kali. Mohon maaf nih sebelumnya Mas, tidak bisa on cam karena masih ada di kampung, jadi terkendala jaringan. Aman-aman. Biar bandwidth-nya bagus juga ya. Iya betul. Jadi begini Mas, tidak 1 kali 2 kali saya menemui seseorang, terkadang meskipun orang tersebut belum mengutarakan 1 atau 2 kata begitu, orang-orang tersebut sudah terkesan sangat berkarisma gitu di mata kita gitu. Nah, bagaimana sih cara kita, apakah terkait hal tersebut kita bisa memanage diri kita sesuai dengan
anggapan-anggapan orang kita, tanggapan orang-orang tersebut, sehingga kita itu terkesan bahwasanya oh orang itu berkarisma gitu loh. Ya. Jadi bagaimana cara melatihnya tentang hal itu begitu loh. Jadi tidak hanya berkomunikasi saja begitu loh Mas. Ada sisi lain yang memang seperti yang disampaikan di awal-awal, sepertinya ada hal yang Supernatural ya. di luar gitu loh. Jadi bagaimana sih menyikapi hal itu dan bagaimana kita mempelajari hal itu sehingga kita mampu juga seperti orang tersebut gitu loh. Yes. Karena jiwa leadership itu sangat dibutuhkan bukan dari kalangan atas saja, tapi juga di kalangan bawah juga kita butuh sebetulnya gitu loh. Betul. Gitu Mas. Oke, terima kasih. Baik. Itu saja sementara. Terima kasih Pak Thorikun yang mengudara dari Madura ya. Oke. Nah ya benar banget ya. Jadi pertanyaannya gitu ya, orang bagaimana caranya untuk mempelajari hal tersebut pada saat orang tuh nggak ngomong gitu, tapi dia udah kelihatan aura karismanya gitu ya. Dan dari beberapa apa ya, dari beberapa bahan bacaan, terus juga ngobrol sama orang gitu ya. Saya ngobrol sama orang, ngebahas ini gitu kan. Memang sebenarnya masih ada salah satu misteri gitu ya terkait dengan yang karisma yang modelnya itu adalah gifted atau terberi. Itu semacam hak prerogatif dari Tuhan gitu ya, dari Sang Pencipta. Memang ada orang-orang yang diciptakan memang sudah memiliki karisma banget nih gitu. Kalau mungkin kita berbicara mengenai ini, orang-orang tuh wah vokalis Ariel tuh karisma banget gitu kayak. Saya nggak tahu terlepas dari hal-hal kliniknya dia atau apa gitu. Tapi memang ada satu hal yang kalau saya lihat secara konvergen gitu ya, dari melihat perbandingan umum, sehingga saya berspekulasi nih ya. Saya berspekulasi biasanya kalau saya punya saya juga kebetulan ada gitu Pak, guru saya yang kayak gitu ya, jadi mentor saya. Memang beliau ini adalah alim gitu ya. Alim artinya dari segi keilmuan dalam hal apa? Keilmuan dalam hal agama gitu. Agama. Nah, mungkin kalau saya bisa lihat orang ini bisa berkarisma karena bisa juga karena orang lain yang menganggap bahwa orang ini benar-benar mumpuni dalam hal keilmuan yang orang-orang lain nggak bisa gapai. Misalkan pada saat melihat waktu itu ya, saya ketemu sama Agim, waktu itu ketemu di Mall Bintaro Exchange gitu ya. Beliau nggak pakai sorban ya, nggak pakai sorban, dengan pakaian casual biasa gitu ya. Jagain anaknya yang paling kecil gitu ya, selari-larian, orang-orang Agim. Jadi benar-benar tidak muncul karismanya, tapi pada saat beliau memakai sorban ini kayak wah, muncul banget karismatiknya gitu. Ada keilmuan yang memang dia bisa pertanggungjawabkan dan orang lain percaya dengan hal tersebut gitu. Dan kalau saya bilang ya, yang saya sering temui biasanya dari tokoh-tokoh keilmuan ya, ustadz agama ataupun orang-orang yang benar-benar punya hal ini. Contohnya kayak kita berbicara di Hindu, Mahatma Gandhi itu, walaupun saya belum pernah ketemu ya, dan baca-baca story sehingga saya nonton videonya juga, oh iya memang karismatik itu sudah muncul gitu. Kita melihat Soekarno gitu ya, karismatik itu muncul juga. Nah makanya memang ada beberapa pendapat juga gitu ya, bahwa itu tuh memang ada juga yang sifatnya itu created. Maksudnya kalau tadi tuh memang ada orang-orang yang gifted. Kalau gifted saya juga nggak bisa menjawab karena itu memang hak prerogatif Tuhan. Saya juga nggak tahu gimana caranya gitu. Ada yang namanya bisa manipulated. Manipulated itu artinya bisa di-create atau bisa dinaikkan kadarnya. Misalkan dengan cara ketika berbicara gesturnya itu tertata. Artinya pada saat posisi duduk itu benar-benar tertata. Posisi duduk. Jadi di kelasnya mentor saya ada Mas Fahrul Irvanto atau Fai Irvanto, HR Director Denon.
Dia adalah HR Director-nya Danone Regional Asia, orang Indonesia pertama itu. Mempraktekkan tuh ilmu bener-bener karismatik leadership gitu ya. Pada saat duduk berbicara pun. Jadi pada saat tangan itu benar-benar mengatur temponya gitu ya. Mengatur ritmenya ngomong tuh kapan saatnya ngomong dan oke gitu. Dan itu gitu ya. Ya memang ada dipelajari dan nggak mudah. Dan kalau yang karismatik, yang gifted, terus terang saya juga bisa jawab karena itu memang bagian dari yang masih belum terpecahkan juga ya dari segi ilmiah ya, karena intangible gitu. Itu bener lah kalau dibilang dari definisi Max Weber gitu ya, supernatural dan superhuman gitu ya. Dan yang memang ya mau tidak mau, suka tidak suka, ada orang yang seperti itu gitu yang sudah diberi. Tapi kan istilah bagaimana kita belajar dari yang tangible gitu, yang bisa kita mainkan dari voice, dari gesture, dari mata ini ya. Gitu. Mungkin hanya enggak, sehingga nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Siap. Mudah-mudahan nanti berlanjut Mas di waktu lain. Pasti kesempatan yang lainnya. Oke, siap. Satu orang penanya lagi, please, silakan. Kang Willy, boleh nih Kang Willy. Gimana nih Kang Willy? Tanggapannya boleh, atau Kang Aditya Normansyah juga nih. Kemarin Kang Adit nih, ada lagi nih kelas nih pengen belajar nih. Kang Adit ini leaders di ini ya, di perusahaan media nih. Please, any question? Oh, Kang Willy ini angkat tangan, silakan Kang Willy. Oke, terima kasih Mas Rizky. Maaf aku nggak bisa open cam nih karena lagi di perjalanan dan mungkin suaranya agak sedikit berisik. Oke, siap, aman. Oke, ya mungkin aku agak sedikit nyambung yang tadi sih Mas, kan kalau katanya kan kalau leadership itu atau leader itu ada yang terbentuk, ada juga yang memang yaitu gift itu. Mungkin yang Bapak yang tadi mungkin sih menurutku itu ya emang udah gift aja dari Tuhan, kan ada yang seperti itu. Nah, kalau aku sendiri mungkin yang perlu dibentuk sebenarnya kalau aku pribadi. Jadi ternyata kan leadership itu berproses ya Mas Rizky ya. Dan pada prakteknya kalau aku pribadi walaupun mungkin secara beberapa knowledge dapat tambahan dari berbagai macam sumber gitu. Tapi pada saat pengaplikasiannya ternyata nggak semudah itu. Nah, aku pengen agak nanya juga sih sebenarnya sama Mas Rizky nih. Boleh. Nah, misalkan ketika oke lah mungkin kita sedang dalam pengaplikasian knowledge tentang leadership itu, tapi pada prakteknya misalkan ketika kita untuk menjaga rasa percaya diri itu atau menjaga gesture itu, ketemu kita grogi dan lain-lain, gimana sih Mas caranya agar di satu sisi kita tuh bisa menangani rasa grogi tersebut, tapi di sisi lain ya di depan orang lain tuh terlihat pede gitu. Jadi apa yang kita sampaikan pun bisa ditanggapi oleh orang lain kayak gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Wow, jadi perjalanan tetap fokus menyimak ya. Oke, ini kaitannya dengan tadi menanggapi juga ya pertanyaan Pak Torik, tapi juga ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi grogi nih kalau misalkan kita nanya kan, misalkan supaya orang lain juga menanggapinya dengan serius apa yang kita tanyakan ya. Ini QR scan code kalau yang mau dapat sertifikatnya atau nanti materinya ya. Nah, oke. Berbicara mengenai tanggapan pertanyaan tadi, memang yang seharusnya yang dilakukan adalah memang pada saat bertanya itu yang pertama adalah jaga tempo bertanya. Apa itu tempo bertanya? Menjelaskan apa ya? Tadi itu salah satu berlatih AIW itu juga itu adalah ngomongin terkait dengan ini ya, artikulasi sama pace-nya ngomong gitu. Jadi pada saat kita bertanya, kita menggunakan gesture dan juga intonasi yang tepat serta ekspresi yang tepat, itu orang itu akan mengakses, oh iya, oke, ini benar-benar serius pertanyaan. Dibanding hanya dengan bertanya, oke, dengan tempo yang mungkin orang sebenarnya nanya apa sih, terlalu cepat, dan kita juga tidak menggunakan atau tidak menggunakan seluruh kemampuan yang kita miliki dari mulai gesture, dari mulai ekspresi gitu ya. Jadi kalau yang saya bilang sih bahwa bukan karena kualitas pertanyaannya sih ya. Jadi biasanya memang karena adalah seberapa serius orang ini bertanya karena dia ingin tahu gitu. Ya mungkin bagi orang lain itu udah tahu, tapi bagi dia ingin tahu dan dia ingin benar-benar mengetahui.
Dan orang juga seharusnya bisa mengakses bahwa ketika kita bisa berbicara dengan ekspresi kita dan gesture kita gitu ya, benar-benar curiosity yang kita tampilkan, itu yang akan ditanggapi. Dan yang selanjutnya, kalau menghindari rasa nervous itu sendiri atau dalam rasa menyampaikan gagasan atau ide sih, ya otomatis itu dengan cara kita benar-benar tahu apa yang kita tanyakan dan kita benar-benar sudah riset dulu ya. Jadi artinya walk the talk gitu ya. Kita kan juga berbicara apa yang memang sudah kita lakukan atau yang ingin kita lakukan. Termasuk beberapa materi yang saya sampaikan gitu ya di beberapa kelas di Jadi Pemimpin series ini, ada beberapa hal yang memang bukan ada beberapa hal ya, memang beberapa hal-hal itu yang pada ininya proses saya lakukan dan tetap saya praktekkan dalam diri saya gitu. Karena beda sense-nya ketika cuma dapetin ini dari sini dan kita nggak pernah ngepraktekin. Dan terkait dengan pertanyaan tadi, kalau saya sih jaga tempo sama jaga nafas ya. Jadi kalau kita nervous sih emang biasanya kalau otak kita kan ada yang namanya amigdala ya. Amigdala itu kayak misalkan di reptilian brain gitu ya. Otak reptil itu kalau kita nervous itu akan ngunci, dan itu darah itu oksigen itu nggak nyampe ke otak yang si frontal ini nih, yang di depan itu ya, yang otak logika, sehingga pada saat kekunci di amigdala, terhijack gitu ya di otak reptil atau otak hewan, pasti itu ngaco tuh, ngalor ngidul. Biasanya kalau dengan nggak nervous itu dengan cara nafas yang benar, jaga tempo, sebenarnya ngejaga asupan supply oksigen ke otak kita supaya tetap on the track pada saat memberikan pertanyaan atau menyampaikan gagasan. Gitu Kang Willy, kira-kira nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya untuk lebih detailnya ya. Thank you atas pertanyaannya. Aduh, keren banget. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kita sore ini teman-teman semuanya. Happy banget bertemu teman-teman semuanya. Kita open cam dulu ya. Kita akan berpose bersama dulu untuk kita abadikan gitu ya. Jadi dari awal tutup kebersamaan ya, mungkin tunggu lagi kejutan dari kami dari Jadi Pemimpin selama nanti 1 bulan atau 2 bulan ke depan kita akan mengadakan kelas lagi gitu ya, yang lebih spektakuler lagi. Boleh silakan dibuka dulu videonya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Wah, ini Kak Denny dari Wamena juga masih hadir ternyata ya. Oke, siap. Wah, Mas Willy ini luar biasa lagi di perjalanan. Oke, silakan Kang Ajis untuk dilakukan di pose yang lainnya. Kalau misalkan boleh di ini silakan ya. Silakan berikan senyuman terbaiknya ya. Oke, sip. Smiling face terlihat ininya Mbak Cika. Thank you sudah open cam. Oke, Kang Adit. Waduh, siap. Silakan berikan senyum terbaiknya. Oke, Mas Adi, Mas Aji 1 2 3 227 1 2 3. Thank you Bapak-bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya atas kehadirannya di sore hari ini. Sampai berjumpa dalam kesempatan di kelas Jadi Pemimpin selanjutnya. Dan nantikan event kita di loket.com ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Mas Rizky. Yes, Pak Denny, thank you.